Kita bagaimana caranya kita membersihkan kolbu ya, menurut pandangan berbagai macam pandangan yang kita pernah dengar, kita ketahui, bahkan kita untuk mencobanya bagaimana cara membersihkan kolbu kita. Memang manusia itu seringkali melakukan sesuatu itu selalu atas dasar nafsu, hawa nafsunya yang selalu menjadi penggerak utama pada manusia. Sebenarnya kalau kita menghamba kepada nafsu pun itu sebenarnya tidak boleh. Jadi seringkali manusia itu melakukan apapun, sesuatu apapun atas dasar hawa nafsunya yang mengakibatkan perbuatannya itu berdampak negatif ya, dan bahkan perbuatannya itu sering juga berdampak pada dirinya sendiri, bahkan di tengah-tengah masyarakat. Untuk menghindari penyesalan di akhir perbuatan, biasanya penyesalan itu kan selalu di akhir perbuatan yang sering yang dilakukan lah. Maka kita itu sebaiknya bertanyalah pada hati kecil kita dulu, baik dan buruknya perbuatan yang akan kita lakukan. Oleh karena itu setiap manusia itu dituntut untuk memahami hatinya, atau bahasa lain itu kolbunya. Pengertian kolbu itu banyak sekali, tapi kita coba menurut Syekh Abu Al-Hasan bin Muhammad bin Ali Al-Husaini ya, kalau nggak salah itu dalam kitabnya At-Tarifat kalau nggak salah. Itu kolbu itu adalah sifat lembutnya ketuhanan yang terdapat dalam jiwa manusia. Seperti juga yang dihadiskan oleh Rasulullah, ketahuilah sesungguhnya dalam jasad itu terdapat segumpal daging, apabila dia baik maka jasad tersebut akan menjadi baik, dan sebaliknya apabila dia buruk maka jasad tersebut akan menjadi buruk. Sepertinya hadis itu dari Nu'man bin Bashir ya, kalau nggak salah itu ya. Beliau menghadiskan itu, hadisnya riwayat Bukhari kalau nggak salah. Jika kita pahami secara mendalam hadis tersebut, maka hati itu sangat berperan dalam kehidupan jiwanya manusia. Karena hati yang bersih itu akan melahirkan jiwa yang bersih dan selalu taat serta tunduk terhadap titah dari Sang Ilahi Rabbi. Sebaliknya jika yang kotor itu disebabkan karena jiwanya tersebut memiliki hati yang tidak baik dan selalu melanggar aturan-aturan yang telah ditetapkan, digariskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu kita harus bisa bertanya kepada hati kita, hati kecil kita, perbuatan kita ini baik atau tidak. Terus juga dihindarkan untuk tidak menggunakan nafsunya. Tanda-tanda hati yang kotor atau sakit ya, fitrahnya manusia adalah itu suci dan bersih dalam menjalankan perintah-perintah agama, perintah-perintah yang ada di dalam agama. Namun terkadang dalam perjalanan kehidupannya manusia itu sering lupa, bahkan lalai, akhirnya terjerumus ya. Kalau sudah terjerumus dalam sifat-sifatnya syaitoniah itu, untuk mengenal, jadi untuk mengenal lebih jauh tanda-tanda hati manusia yang telah kotor atau sakit, ini tanda-tandanya itu adanya sifat nifak. Tahu nggak sifat nifak? Ya, sifat nifak itu adalah munafik ya dalam jiwa manusia. Munafik dalam
jiwa manusia. Di surat Al-Baqarah juga disebutkan di antaranya itu, di antara manusia itu ada yang berkata kami beriman kepada Allah dan hari akhir, padahal sesungguhnya mereka itu bukanlah orang-orang yang beriman. Mereka menipu Allah dan orang-orang yang beriman, padahal mereka hanyalah menipu dirinya sendiri tanpa mereka sadari. Dalam hati mereka itu ada penyakit nifak. Lalu Allah menambahkan penyakitnya itu dan mereka mendapatkan azab yang pedih karena mereka mendustakan. Itu dalam surat Al-Baqarah ayat 8 sampai 10. Jika kita perhatikan ayat tersebut, maka sifat munafik akan menjadikan hati manusia bertambah kotor, bahkan rusak. Karena pada dasarnya manusia yang memiliki sifat nifak akan terlihat di luar dirinya manis, akan tetapi di dalam batinnya dia memiliki sifat-sifat syaitoniyah, sifat-sifat syaiton. Jadi kita ini manusia, ya bersifatnya harus manusia, bukan sifat-sifat syaiton yang ada di dalam diri manusia. Membersihkan hati yang kotor itu ketika manusia sudah mulai malas beribadah pada Allah, maka sebaiknya bersegerakanlah kita itu untuk beristighfar, untuk mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ketika kita membiarkan diri kita itu jauh dari Allah, maka hati sedikit demi sedikit akan kotor dan bahkan jika tidak segera diobati, maka hatinya akan menjadi lebih keras, ya, lebih keras, lebih susah dinasehati, udah nggak mau dengar, nggak mau lihat, Allah udah kunci mati hatinya, dan akhirnya dia akan mendapatkan siksa yang amat pedih. Bahkan di dalam surat Al-Baqarah, ya, artinya itu gini. Dalam surat Al-Baqarah itu ayat 74. Kemudian setelah itu hatimu menjadi keras, sehingga hatimu seperti batu, bahkan lebih keras. Padahal dari batu-batu itu pasti ada sungai-sungai yang airnya itu memancar daripadanya. Ada pula yang terbelah lalu keluarlah mata air daripadanya. Dan ada pula yang meluncur jatuh serta takut kepada Allah, dan Allah tidak lengah terhadap apa yang telah atau belum kamu kerjakan. Oleh karena itu, untuk menghindari kerasnya hati menjadi batu, ya, hati menjadi batu, atau surat Al-Baqarah ayat ke-7 itu kalau sudah dikunci mati hatinya, pendengarannya, penglihatannya, dan akhirnya pun orang yang seperti itu akan mendapatkan siksa yang amat pedih. Maka untuk menghindari demikian, cepatlah kita kembali kepada Allah dengan mohon ampunannya. Astagfirullahaladzim, 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 allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaik. Mohon ampunan kepada Allah. Ya Allah, sebutkan semua permohonan kita, dan pastinya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengampuni segala dosa-dosa. Tapi harus dijalani benar, bahwa tidak akan lagi diulangi kesalahan dosa-dosa yang telah kita perbuat. Mari kita sama-sama selamatkan hati kita masing-masing dari sifat-sifat yang syaitoniah, yang menjerumuskan diri kita ke dalam jurang kehinaan di dunia maupun di akhirat kelaknya nanti. Karena semua yang kita miliki, baik harta, benda maupun keturunan kita, tidak
dapat menolong diri kita selamat dari hisab. Nanti kalau kita tidak menjaga baik-baik hati kita, merawat baik-baik hati kita, maka kolbu kita akan menjadi keras, dan akhirnya segala sesuatu kebaikan yang ingin dimasukkan ke dalam hatinya, kolbunya si manusia akan menjadi susah. Maka kita harus menjaganya. Ketika hati setiap jiwa manusia itu bersih, perilaku akan baik pula. Ketika perilaku baik akan menghasilkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun dia berada. Dan itulah cita-cita terbesar dalam kehidupan umat manusia di dunia. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu membersihkan hati kita dari sifat-sifat yang kotor yang dapat menjerumuskan jiwa raga kita jauh dari Allah. Jadi kita mesti bisa menjaganya dan merawatnya, dan kita berikan hati kolbu kita sesuatu yang baik, yang bersih, yang akan menghasilkan segala sesuatu yang bersih dan baik pula, ya, menuju pada hati yang bersih dan selamat di dunia dan di akhirat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan, menjaga, membersihkan hati kita dari sifat-sifat kotor yang dapat merusak jiwa dan raga kita. Bahkan jangan sampai kita jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin.